Pada saat saya hit dia, kepalanya yang hancur. Yang lewatnya maksudnya? Ya, makhluk halus si awalnya. Saya yakin betul dengan sadar saya tidur berpakaian, busana lengkap. Pada saat saya bangun, saya sudah tidak berbusana. Nuansa mistis menyelimuti di partisipan saya nomor yang ketiga ini. Saya merasakan ada aura gaib juga yang datang tiba-tiba menghampiri podium kita. Bermain hal mistis kita sekarang. Silakan Roy, langsung saja tanggal lahir berapa yang kamu maksud? Saya melihat angka kelahiran nomor 17. Regan lahir di tanggal 17, dihantui sosok hantu korban kecelakaan, depresi, dan kecanduan alkohol. Menurut pengakuannya, Regan sering merasakan kehadiran sosok gaib wanita. Apakah ini karma buruk yang selalu hadir dalam kehidupannya? Saya langsung melihat dalam pikiran saya dan penerawan batin saya melihat di sini ada otak berantakan, otak manusia. Dan kemudian saya melihat di sini korban, saya bisa katakan ini korban kecelakaan. Ini laki-laki ya, Roy? Laki-laki korban kecelakaan. Dan saya nggak menuliskan tanda tanya sampai 4 kali di sini. Mimpi dihantui. Bahkan ada banjir darah. Regan? Ya. Ini apa yang terjadi? Oke, saya cerita karena memang awalnya saya punya relation, saya berhubungan, saya berpacaran. Ingin awalnya adalah masuk ke jenjang pernikahan. Di satu ketika, perjalanan saya dengan pasangan saya berjalan mulus, lancar, dan aman. Sebelumnya saya adalah seorang penyanyi, saya juga seorang model foto, dan juga saya seorang presenter. Dan saya selalu keluar kota untuk bekerja. Suatu ketika, karena kebetulan pasangan saya, dia selalu lebih banyak curiga, dia selalu ingin minta ikut. Saya ajak, konflik terjadi, saya nabrak. Karena ulah pasangan saya. Sampai akhirnya, karena saya manusia, saya punya jiwa, hati, dan perasaan, saya harus bertanggung jawab, dan saya membawa korban masuk ke dalam rumah sakit. Sampai akhirnya saya rawat. Setelah saya rawat, she passed away. Dia meninggal. She's passed away. So, pada saat dia meninggal, selalu dari sejak kejadian itu dia selalu menghantui dari semua, baik itu kegiatan saya, relation saya, pekerjaan saya, dan semua yang berhubungan dengan saya. Dibilang tadi banyak berceceran darah, itu memang benar karena pada saat saya hit dia, kepalanya yang hancur. ini berarti gambarnya otak yang berantakan ya, kepala yang hancur. Oke. Sempat saya diperkarakan, tapi pada saat tersebut saya dan pihak dari keluarga korban berujung damai. Setelah kita melakukan perdamaian tersebut, dari mungkin almarhum masih terus menghantui saya. Kalau boleh tahu konfliknya apa sih bisa sampai begitu dan saya sama pasangan saya ya. Saya sama dia itu perempuan yang sangat pencemburu. Karena mungkin saya adalah seorang vokalis dari band.
pergi keluar kota karena image dari seorang pemain band itu adalah lelaki buaya ataupun lelaki nakal, ya cemburuannya over. Kita memang kalau mau masuk jalan tol, di situ dari perkampungan memang suka ada yang lewat. Memang seperti itu. Ini di Cipularang? Ya. Maksudnya kayak mistis gitu yang lewat? Yang lewatnya maksudnya? Ya, makhluk halus sih awalnya. Makhluk halus awalnya, dan saya langsung konflik sama pasangan saya. Saya bilang, I drive first, lebih baik saya konsentrasikan untuk saya berkendara. Ternyata dari belakang ada mobil salib, langsung kejadian. Tunggu, kamu tahu itu makhluk halus dari mana, Pak? Karena memang di situ udah banyak rumors yang selalu bilang, banyak udah yang banyak tahu di situ. Karena di situ memang selalu banyak makhluk halus yang selalu melewat di situ. Saya hilang konsentrasi, mobil menyalip, saya hit. Jadi yang jadi korban cuma pacarnya doang? Masih nggak apa-apa? Oh, enggak. Jadi ini adalah orang nyebrang kan? Ada orang di pinggir tol. Iya. Lalu kamu tabrak. Iya. Nah, orang ini ngapain di pinggir tol? Karena dia memang selalu kalau dari yang, jadi gini, suka ada orang yang menyetop kendaraan kayak angkutan umum, bis, yang selalu ada di pinggir tol. Malam-malam ya berarti? Iya, betul. Oke, jadi dalam keadaan bersimbah darah ini dia masuk ke mobil kamu? Iya. Mobil kamu masih pakai sekarang? Sudah tidak. Hah? Sudah tidak. Sudah tidak, kenapa? Apa dihantui juga di mobil? Awal-awal iya. Apa yang kamu alami? Apa kamu dicekik dari belakang? Kemunculan, banyak bau-bau hanyir, banyak juga bau-bau yang saya tidak suka. Bau jenazah ya. Oke. Roy, ini kejadiannya sesungguhnya gimana sih kalau kamu lihat waktu itu bisa Iya, saya melihat di sini betul jalan tol juga ya. Saya lihat ada gambaran tahun 2010. 8 tahun lalu yang lalu. Dan masih dihantui, dan mimpinya, tidurnya pun banyak mimpi, berjedah-jedah. Tidurnya juga jam 10, kemudian jam 1 bangun, tidak bisa tidur, jam 5 langsung bangun lagi. Iya, Saya ngeliat di sini. Dan kejadian yang pada saat itu sangat kacau sekali, Robi. Saya merasakan kondisi yang ada di dalam mobil saat itu. Terguncang sekali palanya dan pecah sih. Kamu ziarah nggak ke makam orang ini? Saya sempat berziarah ke almarhum tersebut. Wajar kalau beliau itu tidak senang. Roy, ya. 8 tahun masih bergentayangan, Roy. Apa ini menyerupai dia, Roy? Maksudnya, apa gimana sih? Ya, saya melihat bayang-bayang masa lalu belum bisa lepas. Soalnya dia melihat dengan pasti kondisi tubuh yang berantakan. Kejadian itu sangat kacau sekali. Jadi nggak bisa move on begitu aja, Robi. Jadi ini sekedar bayang-bayang menurut Roy? Bayang-bayang yang menghantui. Dan perasaan bersalah. Jadi bergabung menjadi satu sehingga keadaannya seperti ini. Kacau sekali. Jadi sekedar bayang-bayang saja. Tapi banyak banget kejadiannya baru-baru ini. Kayak apa aja? Karena saya kebetulan malam hari nyanyi, bekerja di malam hari saya nyanyi, pulang langsung tidur. Saya yakin dengan sadar saya tidur berpakaian, busana lengkap. Pada saat saya bangun, saya sudah tidak berbusana. Dan dia selalu menelanjangi. Dia selalu menelanjangi kamu? Iya, mungkin karena saat itu juga kan terjadinya seperti itu. Dia ingin saya merasakan hal yang sama seperti yang terjadi. Ini berapa umur yang korban? Umur korban berapa? Dia itu sekitar 26 lah, 25. Masih muda ya? Masih sangat muda. Boleh disebutkan nama sang korban? Angga. Alda. Iya. Alda. Oh, perempuan. Alda. Wanita. Aroma di sini sangat kuat. Bahkan pada sampai hari ini saja, saya masih melihat adanya penyalahgunaan minuman beralkohol dan juga di sini.
Dan satu hal lagi yang belum kamu ceritakan. Saya melihat banyak butiran-butiran obat yang disembunyikan di dalam rumahnya. Oke, saya tahu saya bukan orang yang baik, tapi saya mencoba menjadi orang yang baik, walaupun saya background saya tidak baik, mencoba menjadi baik, tapi saya selalu menyelipkan nama Alda di dalam setiap doa saya, dan selalu yang tidak saya inginkan adalah dia selalu membuntuti saya setiap saya jalan dengan pasangan saya, dengan perempuan saya. Tetap kirim-kirim doa buat Alda sampai pada akhirnya kamu hilang perasaan bersalah dan dihantui itu ya. Baik. Saya sempat bertanya dan ada beberapa rekan saya yang punya sixth sense. Dia bilang Alda sangat menyukai saya. Oh, Alda ini suka sama kamu. Iya. Jadinya Akhirnya dia selalu menghantui saya dan dia menginginkan saya tidak lanjut ke pernikahan dengan pasangan saya yang sebenarnya. perkenalan di antara dua dunia yang berbeda itu. Iya. Roy melihat seperti itu kah? Ya, Iya. sampai 2 tahun lagi sih 2 tahun ya? akan berakhir. Ya, saya berharap setelah kamu berhenti minum minuman, si Alda ini juga berhenti mengganggu kamu. Ya. Siap. Oke, Regan, terima kasih banyak. Jangan menyetir sambil mabuk-mabukan. Baik. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya.